Halo sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar sahabat aku semuanya? Semoga kabar baik selalu menyertai ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Pada kesempatan kali ini Gondes ingin mengulik bagaimana karir atau bisnismu atau usahamu atau pekerjaanmu memenuhi request sahabat-sahabat kita yang selalu menanyakan, Mbak Gondes, apakah Mbak Gondes hanya memprediksi percintaan saja? Tidak. Gondes memprediksi diantaranya karier, keuangan, kesehatan, dan juga zodiak Oke. Dan sahabat semua juga bisa request di sini Oke. Pada kesempatan kali ini Gondes mengambil sebuah masalah atau tema bagaimana karir atau bisnismu, pekerjaanmu di 1 bulan ke depan. Semoga ini bisa bermanfaat paling tidak untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke. Di sini Gondes sudah siapkan ada 3 tumpuk kartu dari sebelah kiri Ada Senin, Selasa, Rabu. Gondes akan memaknai nanti hari-hari ini, hanya hari-hari ini hanya sebagai pembeda aja agar sahabat bisa mempermudah untuk menyalurkan energi sahabat ke tumpukan kartu ini, sehingga nanti pasti shuffle itu betul-betul energi sahabat. Tetapi ingat, ini tetap general reading penarikan energi secara acak, di mana sahabat semua menemukan video dan menontonnya Bagaimana karier, bisnismu atau pekerjaanmu 1 bulan ke depan? Maaf Gondes agak sedikit banyak bicara untuk membuka untuk prediksi karier ini, karena ini adalah memenuhi request dari sahabat-sahabat kita yang sudah banyak, tetapi Gondes baru bisa menyampaikan kali ini Di sini Gondes nanti akan memaknai yang lahir hari Senin, karakter, watak, atau sifat seseorang berdasarkan hari lahir. Saat ini saatnya untuk fokuskan pikiran, pandangan, bayangkan ke depan apa yang akan terjadi, apa yang kamu inginkan. Insya Allah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik, karena hanya kuasa Allah yang berkenan menjawab yang paling tepat. Ini hanyalah prediksi atau gambaran saja sebagai hiburan, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran Oke, berdasarkan mulai, silahkan dipilih, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, Gondes akan mulai dari file yang pertama. Yang ini kita singkirkan terlebih dahulu, atau kita pinggirkan terlebih dahulu Oke. Kita mulai dari file yang pertama. Oke, kita mulai hari Senin Kita maknai dulu terlebih dahulu hari Senin. Seseorang atau karakter atau sifat atau watak seseorang berdasarkan daripada hari kelahirannya Apabila seseorang lahir di hari Senin mereka biasanya adalah sosok yang sangat ceria, murah senyum, dan menyenangkan. Selain itu orang kelahiran Senin ini biasanya tuh memiliki tampilan fisik yang menarik dan manis. Alasan itulah yang membuat orang-orang yang lahir di hari Senin disukai banyak orang gitu. Dalam diri mereka kental dengan sifat yang berjiwa besar, suka membantu orang lain, dan ikhlas dalam menjalani berbagai hal dalam hidup. Tapi ada tetapinya sayang, meski banyak hal baik dalam dirinya, seseorang yang terlahir di hari Senin biasanya juga merupakan seseorang yang cukup boros, mudah tersinggung, dan sedikit pendiam. Yang lahir hari Senin, cobalah kamu pilih yang lahir hari Senin, kira-kira enggak Ndes kalau misalkan enggak, artinya dibedakan jam lahirnya gitu atau tahun lahirnya, tapi ini secara general biasanya seperti itu. Oke, Gondes mulai akan shuffle, kemudian tebar kartu dan memaknainya.
File pertama, bagaimana karier bisnis atau pekerjaan kamu 1 bulan ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana karier bisnismu atau pekerjaanmu atau rezekimu ya di bulan ke depan untuk yang lahir di hari Senin. 1 bulan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi ya, lebih banyakin beribadah. Kelimpahan, keputusan, ya tidak ada pilihan lain, mau nggak mau ya kamu harus tekunin pekerjaan kamu, mau nggak mau kamu harus dedikasikan dirimu di pekerjaan itu. Disitulah kamu akan mendapatkan sebuah kelimpahan 1 bulan ke depan ya. Kelimpahan akan terjadi di sini di file 1, seseorang yang lahir di hari Senin ya. Banyak kayak macam kebahagiaan di sini, tetapi ini adalah sebagai tanggung jawab kamu. Dipesankan di sini kamu jangan lupa untuk beribadah, berdoa dan bersedekah ya. Dedikasikan dirimu di sini karena di sini adalah, kalau orang Jawa bilang tuh di sini loh sawah kamu gitulah. Di sini loh rezeki kamu gitu ya. Jadi cintailah pekerjaan kamu ya walaupun bagaimanapun, karena disitulah kamu akan mencari kehidupan dan disitulah kamu akan mendapatkan sumber kehidupan. Tidak ada pilihan lain dan kamu mau nggak mau harus memutuskan satu di sini ya, di tempat ini, di tempat kerja kamu. Kalau yang lagi masuk kerja berarti kamu harus benar-benar fokus di pekerjaan kamu di sini ya. Pekerjaan yang harus kamu ikutin aturannya. Di sini akan mengembangkan ya materi, secara finansial akan bagus, berkelimpahan ya. Caranya bagaimana? Kamu harus mencintai pekerjaan kamu karena disitulah tempat kamu mencari rezeki, seperti itu ya. Di situ. Kenapa nggak ada pilihan lain, Des? Menurut tebaran kartu ini adalah lebih baik untuk kamu. Di sini kamu sendiri berdiri sendiri di sini. Dan di sini kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Caranya satu, harus giat bekerja, ikutin peraturannya. Ya, kalau bisnis ya tekunin ya bisnis kamu. Ya, ibaratnya kalau orang bisnis itu seperti mancing ya. Seseorang yang lagi mancing ikan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan. Di sini nanti akan membuahkan hasil untuk bulan ke depan ya. Untuk bulan yang ke depan lagi. Paling tidak di sini adalah rezeki kamu di kepekerjaan kamu di sini ya. Harus kamu senangin, harus kamu cintai ya. Jangan memikirkan untuk yang lain. Kamu harus fokus di sini. Tidak ada pilihan lain. Mau nggak mau harus di sini. Dan kamu harus benar-benar fokus. Ibadah jangan lupa. Bersedekah jangan lupa. Sebanyak apapun rezeki yang kamu dapatkan atau sedikit apapun rezeki yang kamu dapatkan, sisihkan untuk bersedekah, untuk diberikan orang yang membutuhkan, seperti itu ya. Di sini ada kebahagiaan, ada kelimpahan ya. Ini adalah 9 of Pentacle, sebuah kebahagiaan, sebuah kelimpahan, seperti itu. Kita akan lihat 1 bulan ke depan. Kebahagiaan, kelimpahan, keberhasilan,
sebuah kehidupan baru nanti akan terbuka buat kamu. Ya, kamu ibaratnya tuh jadikan pekerjaan ini tuh kayak singgasana kamu. Ini loh bakal yang akan menghidupi aku. Tanpa pekerjaan ini aku tidak akan bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu cara mencintainya, kamu gali hati kamu bahwa ini pekerjaan yang memberikan aku perantara aku mendapatkan rezeki untuk kehidupan aku selanjutnya. Seperti itu. Di sini akan ada keberhasilan dan tidak akan mendapatkan saingan apapun, akan diberikan kelancaran dan diberkati, dan kamu harus mencintainya. Ya, hari Senin kamu harus lebih fokus. Kalau kemarin kayak malas-malasan, cobalah untuk bekerja menjadi lebih baik agar kamu mencintai pekerjaanmu, karena pekerjaan itu sebetulnya, tapi hasilnya sedikit, guys. Jangan melihat dari hasilnya, tapi cara kerja kamu dulu ya. Kan seperti itu tuh kayak pancaran, kayak cerminan gitu, kayak twin sister gitu, kayak kembaran kamu. Kalau kamu kerjanya santai ya gajinya santai ya. Tapi Des, ini kadang-kadang orang berbicara ya, tapi Des, seseorang yang duduknya santai seperti manajer itu, dia duduknya santai tetapi gajinya gede. Dia tidak menggunakan fisik atau menggunakan tenaga, tapi dia menggunakan inteleknya, menggunakan brandnya. Dia bekerja tapi menggunakan pikirannya, dia maju ke pikirannya ya. Ini untuk segala ya, bisnis ya, pekerjaan ya, karir ya, apapun yang menyangkut untuk merantara mendapatkan rezeki. Di sini kamu akan bertumbuh. Di sini aku udah sampaikan ke depan akan sebuah kelimpahan, keberhasilan. Intinya di sini, ini adalah pekerjaan kamu dan ini adalah klarifikasinya ya. Jangan lupa bersedekah, tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mencari jalan kebenaran ya. Ada kelimpahan atau kebahagiaan di sini, keputusan, tidak ada yang lain, dan kamu harus mencintainya, pekerjaan ini yang akan menghasilkan itu sebuah kelimpahan, keberhasilan, dan fase atau kehidupan lebih baik. Di sini kamu harus mencintai, benar-benar cintai, dan letakkan ya. Di sini adalah jangan pernah galau ya, karena tidak akan ada saingan ya. Oke, berdasarkan buka pesan buat kamu, Mons. Jangan utamakan emosi. Ini buat kamu ya. Kurangin kalau kamu memang kadang-kadang emosi atau ambisi, kurangin. Biarkanlah berjalan sesuai aliran air mengalir. Ya, seperti itu. Tetap optimis apapun yang terjadi. Jangan hari ini dimarahin bos, besok pagi udah nggak masuk. Itu namanya malas-malasan. Atau kamu bekerja dimarahin sama atasan, terus besok pagi kamu malas-malasan, malah bukan membuat kamu spirit untuk semangat atau motivasi, tapi kamu malah malas-malasan ya. Seorang atasan ya, profesional kerja ya, itu akan menuntut ke kamu untuk semaksimal mungkin ya, karena dia juga dituntut bekerja untuk semaksimal mungkin. Tapi aku sudah bekerja semaksimal mungkin bagi kamu itu udah maksimal, tapi bagi atasan kamu masih kurang, karena dia masih ada yang namanya standar kerja ya. Jadi kamu harus benar-benar memotivasi diri sendiri ya. Ibaratnya kalau kamu dimarahin tuh ambil ilmunya. Oh, aku udah bekerja keras, aku udah maksimal, tapi berarti aku belum, seperti itu ya. Tumbuhkan semangat seperti itu agar kamu tidak merasa pesimis. Aku udah kerja di gini dimarahin, aku udah begini dimarahin. Nggak ada atasan yang marah kita tanpa alasan. Tidak ada alasan atasan untuk memarahi anak buahnya atau rekan kerjanya atau partnernya tanpa alasan. Segala sesuatu pasti dia itu ada alasannya ya. Tapi aku udah maksimal, coba lebih digali lagi ya, seperti itu. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Jangan pesimis kalau cuma dibentak atau diomong, abaikan. Kamu sepenting bekerja dengan sebaik-baiknya ya, berusaha sebaik-baiknya, beribadah jangan pernah lupa ya di sini ya.
kejar impianmu menjadi sebuah kenyataan. Kalau kamu punya impian menjadi seorang yang lebih sejahtera, ya sepertinya bekerja di sini, di file 1 dihidangkan seperti ini, disajikan sama ini menurut tebaran kartu ya. Disinilah kamu ya. Itu. Aku pengangguran, Des. Cobalah kamu untuk bekerja atau membuka usaha apapun itu ya. Disertai bismillah, ada niat baik, pasti akan berhasil. Yang satu yang pasti tuh orang bekerja tuh unsurnya tuh teliti, ya kan? Teliti, dedikasi, teliti, dan percaya diri, optimis pastinya, dan telaten seperti itu ya. Jangan mudah pesimis ya. Oke? File 1 yang lahir pada hari Senin, semoga ini adalah memang milikmu ya. Semoga disemogakan, amin. Tetap berdoa, tetap bersedekah, sekalipun kamu cuma punya duit sedikit kecil pun, jangan lupa untuk berbagi. Oke? God bless you. File 1 semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Oke, bye. File 1. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua. Bagaimana karier, bisnismu, atau pekerjaanmu ya 1 bulan ke depan. Di file yang kedua ada hari Selasa. Seseorang yang lahir pada hari Selasa, di sini Gones akan mengulik bagaimana sih karakter seseorang atau watak seseorang atau sifat seseorang yang lahir pada hari Selasa. Oke. Selasa ya. Orang yang lahir di hari Selasa juga terkenal rupawan dan berkarisma ya. Sama menariknya seperti yang lahir di hari Senin. Biasanya ya, mereka akan sangat sabar ketika menghadapi masalah dalam hidup. Untungnya, kesabaran dan kebaikan yang dimiliki seringkali dimanfaatkan orang lain. Mereka menjadi mudah dipengaruhi dan pelin-pelan. Bahkan terkadang juga bisa sangat egois, keras kepala, dan pendendam. Ketika ia dikecewakan atau disakiti, tanpa ragu ia akan membalas rasa sakit serta rasa kecewa tersebut. Ya, apakah kamu lahir di hari Selasa? Ini bisa menjadi antisipasi ya. Kalau kamu memang punya sifat pendendam, cobalah untuk meredam dendammu itu. Kalau kamu mempunyai sifat keras kepala, cobalah untuk merubah agak lebih lunak sedikit ya. Atau kalau kamu mudah terpengaruh atau pelin-pelan, cobalah untuk memperbaikinya ya, agar kamu tidak memanfaatkan orang lain. Hari Selasa. Oke. Gunakan shuffle, tebar, kemudian memaknainya. Bagaimana karier atau bisnismu 1 bulan ke depan? Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Tahu, atau menurut keyakinan sahabat semua ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kariermu atau bisnismu 1 bulan ke depan? Dimulai dari readingan ini ya. Ada sebuah keputusan apakah itu? Dalam karir, kamu harus berani mengambil sebuah keputusan apa itu? Adanya orang lain yang mungkin bisa jadi itu saingan kamu atau rekan kerja kamu, tetapi yang di situ bisa membuat karir kamu terhambat ya. Atau kerjasama bisa juga. Nanti kita lihat dulu.
ada kelimpahan finansial. Pemikiran atau keraguan-raguan, kamu ragu-ragu di sini di tempat kerja ini ya, atau kamu ragu-ragu karena merasa tidak cocok, tidak seperti yang kamu inginkan ya, tidak saat, atau memang kamu tidak menyukai pekerjaan ini tapi kamu terpaksa seperti itu ya. Ada ya sebagian yang seperti itu, atau memang situasi tempat kerja kamu yang tidak membuat kamu nyaman, yang membuat kamu tidak betah, atau kamu membuat tidak cocok gitu. Ada di sini ya, seseorang rekan kerja atau siapapun yang membuat kamu tuh menjadi seperti nggak betah gitu kerja gitu ya. Keputusan kamu untuk mengambil sebuah keputusan tidak cocok gitu. Kenapa alasannya? Karena ada orang ketiga ya, dan kamu merasa tersingkirkan. Mungkin sebagian ada yang seperti itu, tapi disinilah kamu harus bisa, justru kamu yang harus memulai untuk dijadikan bahwa tempat kerja itu suatu wahana, kayak family gitu, kayak satu keluarga gitu. Kalau seperti ini dan kamu baper, semua akan berantakan. Kamu tidak boleh ragu-ragu dalam membina sebuah hubungan kerja atau rekan kerja atau relasi kerja atau partner kerja dimanapun. Letakkan kamu itu mengambil bidang apa, di kantor atau kamu bisnis apa atau apapun itu, segala sesuatu memang ada resiko, tapi tergantung kita menyikapinya. Di file yang kedua ya, ya Des, aku jadi nggak betah kerja karena ada banyak orang yang seperti ini. Sahabat-sahabat aku suka pintar menyikut, pintar menjilat, pintar mengadu seperti itu. Sikapi dengan bijak, sikapi dengan arif ya, jangan dendam. Tunjukkan pada atasan kamu, tunjukkan pada rekan kerja kamu itu, tunjukkan pada siapapun yang memandang kamu itu membuat kamu di sini kamu ragu-ragu ya, kayak minder gitu ya, kayak rendah diri, kayak minder, kayak nggak yakin gitu, kayak pesimis itu. Justru di saat seperti inilah jadikan, baik itu sindiran, baik itu hinaan, baik itu fitnah, baik apapun itu, tunjukkan bahwa kamu itu seseorang yang mampu. Justru semua itu kamu jadikan sebagai motivasi, kamu jadikan sebagai cambuk diri kamu bahwa kamu mampu ya, tidak seperti yang mereka pikirkan seperti itu. Kenapa? Karena di sini kamu harus bisa menganggap bahwa tempat pekerjaan kamu itu adalah keluarga kamu, seperti itu ya. Satu keluarga, seperti halnya di rumah, suatu keluarga pasti di rumah kamu juga akan terjadi seperti itu ya. Namanya saingan, namanya saling sikut, namanya saling celah, saling seperti itulah pokoknya yang nggak mengenakan. Tetapi kamu harus di sini bersifat arif, bersikap bijak, dan kamu jangan pesimis ataupun rendah diri ataupun membuat kamu ragu-ragu untuk menjalankan sebuah tindakan atau pikiran kamu menjadi pesimis atau galau karena segala ini, karena kamu di sini merasa tidak betah ya, tidak cocok seperti itu. Ini file 2, benarkah seperti itu ya? Karena adanya teman kerja, rekan atau siapapun ini, tapi ada orang yang membuat kamu itu menjadi tidak nyaman, karena ya begitulah ya keadaan namanya pekerja itu. Paling ada yang ingin saling menjatuhkan, ada yang saling sikut ya. Kamu harus profesional bahwa inilah pekerjaan kamu, bahwa disinilah kamu mendapatkan rezeki, bahwa disinilah kamu menyambung hidup. Tapi aku bisa cari yang lain Des, yes oke, tapi belum tentu pekerjaan yang kamu dapatkan baru itu belum tentu seperti yang saat ini kamu dapatkan, karena di sini ada namanya berkelimpahan, mungkin gajinya pun bagus ya, seperti itu. Dan di sini sebetulnya ada kesetiaan, dan atasan kamu pun di sini sepertinya lebih memperhatikan kamu. Ini ada seorang tua, jadi kamu bisa minta bimbingan pada senior kamu seperti itu ya. Yang pasti kamu menjalin hubungan lebih baik ya. Mereka nanti akan merasa, oh ternyata misalkan kamu namanya Sia, ternyata Sia ini tidak seperti yang aku pikirkan, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, yang saling menjatuhkan silahkan, mau ngomong apa silahkan, tapi yang pasti kamu harus membuat semua itu sebagai cambuk
bahwa diri kamu mampu, bahkan kalau bisa melebihi dari apa yang mereka ekspektasikan, seperti itu ya. Oke, Anda akan lihat klarifikasinya. File kedua ya, nggak usah gelisah ya, apapun yang terjadi di pekerjaan jadikan sebagai cambuk, jadikan sebagai motivasi. Oke ya, karena ini adalah suatu keberanian buat kamu. Kalau kamu berani melewati ini, artinya kamu mampu menjadi diri kamu sendiri. Semua akan terjadi baik-baik saja. Ada kekuatan alam yang akan membantu kamu ya, ada seperti keajaiban. Yang kemarinnya itu pada ngejauhin kamu, yang kemarinnya kepada ngejing kamu, yang kemarinnya itu saling ingin menjatuhkan kamu, nanti akan berdatangan karena melihat ternyata kamu nggak seperti yang mereka katakan. Akan terjadi sesuatu di situ ya sebelum ke depannya. Dan ini semoga bisa menjadi antisipasi buat kamu ya. Jangan memikirkan untuk pindah atau pindah pekerjaan hanya karena hal-hal kecil ya. Kamu harus buat sahabat-sahabat kamu nyaman bersama kamu. Kamu harus buat sahabat-sahabat kamu yang kemarin itu mungkin sama kamu kurang oke gitu, jadikan sebagai sahabat kamu di sini, karena kamu harus membuka lembaran baru untuk bulan ke depan. Dimulai dari readingan ini kamu akan mendapatkan atau bisa membuka lembaran baru, melupakan sahabat-sahabat tentang perbuatannya atau apapun itu, jadikan sebagai cambuk dan kamu buka lembaran baru. Dimulai dari readingan ini menjadi lebih baik dan lebih baik ya. Pekerjaan adalah tanggung jawab, kamu harus berani melewati itu. Yang nggak penting lewatin, yang nggak pasti lewatin, yang cuma sekedar kunjingan dengarkan saja. Nggak ada di dunia ini yang baik. Kamu harus setia pada pekerjaan kamu, setia pada diri kamu sendiri. Jangan pesimis ya. Dia lebih mengerti dari kamu sebetulnya, tetapi kenapa mereka pada seperti itu? Mungkin karena adanya energi negatif. Kamu jangan pernah ngerespon, karena itu energi negatif nanti yang akan terkirim pada kamu, dan kamu akan menjadi seorang yang pesimis, seorang yang pendendam, seorang yang akhirnya menganggap pekerjaan ini tidak cocok dengan kamu dan kamu ingin keluar, apalah itu seperti itu. Jadi kamu nanti harus menyukai pekerjaan kamu ya, sukai pekerjaan kamu. Memang ini pilihan kamu, seperti itu aja. Kamu harus tanggung jawab dengan pekerjaan kamu. Itu ya yang disampaikan file kedua. Bagaimana karir dan bisnis kamu 1 bulan ke depan ini sebagai antisipasi. Kalau memang kamu ada di ranah ini artinya adalah energi kamu, karena ini adalah general reading. Kalau kamu ingin pure energi kamu, artinya kamu harus personal reading ya. Oke, semoga bisa menjadi motivasi, bisa menjadi antisipasi, pembelajaran, dan bermanfaat ya. Oke, file 2. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Bagaimana karir atau bisnismu 1 bulan ke depan, atau pekerjaanmu, atau bagaimana keadaan rezekimu ya di pekerjaan, atau apapun itu yang kamu ambil sebagai perantara mendapatkan rezeki ya, atau wira swasta, atau bisnismen, atau apapun itu, yang pasti yang berhubungan atau terkait dengan yang namanya karier. Oke. Rabu ya, di sini di file 3 ada hari Rabu. Gunakan akan memaknai sebagai sebuah karakter atau sifat atau watak seseorang berdasarkan hari kelahiran ya. Oke. Rabu ya, orang yang lahir di hari Rabu dikenal sebagai sosok yang dermawan dan penuh kasih
Sayang, rasa sosial ya, rasa sosial orang-orang yang terlahir di hari Rabu bisa dibilang sangat tinggi. Sehingga tidak heran jika mereka mudah dan suka membantu orang lain yang membutuhkannya. Mereka juga tidak suka mencampuri urusan orang lain dan bahagia dengan apa yang ada pada dirinya. Meski mereka cukup tenang, sekalinya mereka berbicara mampu mencairkan suasana. Mereka ini juga bisa jadi teman bicara yang menyenangkan. Rabu, halo. Oke. Berdasarkan tebar ya, berdasarkan shuffle tebar kemudian memaknainya. Ya, untuk hari hanya sebagai pembeda dan pengetahuan tambahan sebagai semacam antisipasi. Kalau memang kamu punya sifat yang baik, pertahankan, kalau perlu kembangkan, seperti itu. Yang kurang baik ya udah dirubah menjadi lebih baik. Oke, berdasarkan shuffle, bagaimana karier atau bisnis kamu atau yang terkait dengan pekerjaan ya 1 bulan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana karir atau bisnismu 1 bulan ke depan? Pekerjaan kamu mungkin memang sudah sesuai dengan keinginan hatimu. Kamu menikmatinya, kamu menjalaninya. Ya. Apakah sebagian pekerjaan kalian ada yang di suatu instansi perhubungan misalkan ya, di instansi itu kayak perkantoran yang melayani masalah transportasi atau komunikasi atau counter atau apapun itu yang berhubungan dengan komunikasi ya. Jangan melarikan dari masalah ya, apapun yang terjadi hadapi dan kamu harus berani menghadapi masalah. Di 1 bulan ke depan ini ya akan ada masalah ya. Ya. Ada pilihan lain mungkin karena itu kamu meninggalkan pekerjaan ini. Kamu akan meninggalkan pekerjaan ini. Padahal pekerjaan ini sudah oke buat kamu, udah sesuai dengan kamu, udah merasa klik di hati kamu dan kamu menjalaninya dengan senang hati. Tapi di sini kenapa kamu harus meninggalkan pekerjaan ini? Karena ada pilihan yang lain, itu akan terjadi di 1 bulan ke depan. Dimulai dari sekarang ya. Mungkin ada masalah atau kenapa ya. Oke. Kenapa coba kamu harus meninggalkan? Ada harapan lain. Atau kalau yang perempuan atau feminim mempunyai momongan, tapi diminta di sini kamu jangan terburu-buru. Kamu harus yakin ya bahwa pekerjaan di sini ya membutuhkan kamu. Ya. Karena kamu sosok yang pintar dan sosok yang lincah di pekerjaan ini. Mau nggak mau kamu jangan meninggalkan ya, jangan terburu-buru meninggalkan apapun alasannya, atau mungkin karena ada pilihan lain dan di sana kamu berharap menjadikan lebih baik, atau karena kamu mempunyai momongan dan harus meninggalkan pekerjaan, atau karena sebuah harapan. Semua tidak boleh kamu putuskan dengan terburu-buru ya. Kamu harus yakin. Karena apa? Karena di tempat kerja kamu saat ini sangat membutuhkan kamu, karena kamu adalah sosok yang memang dia inginkan, karena kamu adalah pekerjaannya bagus dan kamu diminta untuk bertahan tetap di pekerjaan ini ya. Akan ada di sini yang membuat kamu tuh untuk meninggalkan pekerjaan ini, tetapi di tebaran kartu disarankan untuk tidak meninggalkan hubungan ini, pekerjaan ini ya, atau karir kamu ini lebih baik untuk kamu, karena mereka membutuhkan kamu ya, dan kamu harus bertahan seperti itu ya. Kira-kira apa ya, Des? Pastinya ada masalah. Banyak sih yang terlihat di sini, ada yang memang karena mempunyai momongan, karena nggak ada yang ngomong.
karena sesuatu hal yang akan terjadi di bulan ke depan dimulai dari sekarang ya. Oke. Dan kamu tidak harus meninggalkan hubungan ini. Tidak harus meninggalkan pekerjaan atau karir kamu di sini. Di sini kamu harus lebih meyakinkan dirimu sendiri. Jadi seperti itu ya. Karir kamu harus bertahan di file 4, harus bertahan. Apapun yang terjadi, apapun alasannya, karena diminta dari pesan ini adalah untuk bertahan atau mempertahankan pekerjaan ini ya. Walaupun ada pilihan yang lain, tapi kamu di sini adalah ini sesuatu yang memang kamu inginkan. Pekerjaan ini sudah sesuai dengan kamu ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pencerahan bahwa kedepannya seperti ini loh kamu gitu. Insya Allah diberikan yang terbaik dalam pekerjaan, dalam karir kalian, sahabat aku semuanya ya. Ini jadikan sebagai antisipasi ya, jadikan ini motivasi ya. Ya, kalau ini adalah pilihan kamu dan tepat, dan ini memang kamu ada di ranah ini, artinya ini adalah energi sahabat semua ya. Semoga tetap yang terbaik untuk sahabat aku semua. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk file yang seterusnya. Kita akan mengambil 6 file ya. Seperti itu. Dari Senin sampai Sabtu. Oke, sahabat semua. God bless you, file 3. Ya. Kita lanjutkan untuk file selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Ada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Seperti biasa, Kundes akan memaknai terlebih dahulu daripada hari lahir ya, karakter, sifat atau watak seseorang berdasarkan hari lahir ya. Silakan fokus untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke, Kundes akan mulai ya. Bagaimana karir atau bisnis atau yang terkait dengan pekerjaan sahabat semua 1 bulan ke depan ya. File keempat atau hari Kamis ya. Bagaimana karir, bisnis atau pekerjaan kamu 1 bulan ke depan. Kamis, orang yang lahir di hari Kamis terkenal sebagai pekerja keras yang pantang menyerah. Baginya ya, bekerja sudah bagaikan nafas untuknya. Sifat itu menjadikan mereka hiperaktif, tapi selalu berusaha terlihat fokus pada apa yang dikerjakan. Baiknya ya, mereka sangat optimis untuk melakukan yang terbaik dan tulus dalam menjalani hidup. Sedikit yang menjadi kekurangan orang-orang yang lahir di hari Kamis, yaitu sifatnya suka dan mudah dirayu atau mudah terpengaruh ya. Oke, Anda akan taruh di sini yang lahir hari Kamis ya. Kita akan pindahkan dulu. Nah, oke. Anda akan shuffle, kemudian tebar kartunya ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Fokus ya, fokuskan hati dan bayangkan apa yang akan terjadi ke depan, yaitu yang terbaik pastinya seperti itu ya. Bagaimana karir atau bisnismu 1 bulan ke depan. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga diberikan yang terbaik untuk kedepannya. Pekerjaan kamu, karir kamu, atau paling tidak rezeki kamu atau masa depan kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Itulah yang menjadi doa kita, dan semoga Allah menjamahnya dan menjabahnya. Amin. File keempat, bagaimana karir atau bisnis kamu 1 bulan ke depan. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kelimpahan, kebahagiaan. Semoga. Bismillah. Ada kesedihan, ada patah semangat, ada masalah. Karena adanya saingan kerja atau pilihannya lain ya. Mungkin kamu di situ ada kendala ya. Pekerjaan kamu akan terjadi kendala, ada yang akan datang ya atau menggantikanmu ya. Tapi di sini ada peluang. Kamu harus membuka lembaran baru. Yang membuat kamu harus membuka lembaran baru. Kamu harus mencari pekerjaan baru atau mendapatkan pekerjaan baru di sini karena kamu memang sebetulnya sudah nyaman di pekerjaan itu, tapi mau nggak mau kamu harus meninggalkan pekerjaan itu karena kamu harus berpindah pekerjaan di sini. Ya, akan ada orang baru dan di situ kamu harus pindah pekerjaan. Misalkan kamu jadi asisten manajer gitu, kamu dipindahkan ke departemen lain atau ke ya seperti itu. Bukan kamu harus pergi dari tempat kerja kamu terus kamu meninggalkan pekerjaan kamu kan. Tapi kamu di sini nanti akan mendapatkan status yang lebih baik. Di sini kamu akan mendapatkan kelimpahan. Kayak macam kebahagiaan finansial ya, kebahagiaan ya. Walaupun kamu awalnya memang agak putus semangat kayak patah hati gitu. Kalau orang jatuh cinta itu patah hati karena kamu lagi sayang-sayangnya, kemudian kamu harus pindah gitu karena ada orang baru, seperti itu ya, seperti itu yang akan terjadi. Kamu jangan ragu-ragu dalam tindakan ini, kamu harus mengawali tindakannya atau apapun itu, semuanya memang melalui proses. Dan disinilah kamu akan banyak mendapatkan pundi-pundi finansial. Kamu harus tetap relax, tetap santai dalam tempat kerja baru atau posisi baru kamu ya, posisi baru kamu atau tempat kerja baru kamu ya, karena kamu harus meninggalkan pekerjaan yang lama. Segala sesuatu diawalin dengan tindakan, dengan rasa penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, agar kamu bisa berbaur dengan pekerjaan baru kamu itu. Lupakan masa lalu, kamu bisa. Ini harus meninggalkan masa lalu dan kamu jangan fokus pada pekerjaan yang dulu. Di sini kamu banyak ada yang akan memotivasi kamu, mungkin teman baru kamu di lingkungan baru kamu gitu ya. Misalkan kamu begini, cuman masih satu lokasi, masih satu kantor bisa gitu, cuman mungkin pekerjaan kamu lebih digantikan seseorang dan kamu dipindahkan, artinya kamu akan didapatkan promosi ya, dipromosikan seperti itu ya. Dan di tempat baru kamu akan mendapatkan sebuah motivasi, penyemangat, sehingga kamu tidak perlu patah semangat atau patah hati. Di sini semua akan baik-baik saja karena kamu di sini banyak dicintai dan ini akan membuka lembaran baru untuk pekerjaan baru ya. Bukan kamu keluar dari pekerjaan itu, bukan, tapi mungkin sebagian juga ada yang seperti itu, tetapi tidak. Ini hanya kamu pindah tempat atau tapi masih satu departemen di situ gitu ya. Oke. Ada proses di sini, kamu akan menjadi lebih baik. Kamu harus lebih santai, lebih berdoa kepada Yang Maha Kuasa karena kamu harus berpedoman pada iman kamu ya. Jangan sampai segala sesuatu itu nanti membuat kamu melupakan bahwa kekuatan kamu itu ada pada di doa dan iman kamu. Usaha kamu ada pada doa kamu juga ya. Jangan sampai kamu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan siapapun ya, itu sebuah kekonyolan. Dan kamu harus bisa meninggalkan masa lalu ya. Masa lalu itu pekerjaan kamu yang kemarin yang sudah digantikan orang baru, dan kamu di sini di tempat kerja baru ini banyak teman, banyak semangat. Di situ banyak yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi dan cinta kasih. Ya. Oke. Hari Kamis file 4 ya.
1, 2. Ini pesan buat kamu yang pilih file 4 atau hari Kamis ya. Karena tadi Gondes bikinnya adalah 2 sesi ya. Ada dua sesi. Sesi 1 Senin sampai Rabu, sesi 2 Kamis sampai Sabtu atau hari Minggu sampai Minggu ya. Sampai hari Minggu. Oke. Gondes akan baca satu per satu. Agak bingung ya. Terlalu panjang, Des. Iya, tetapi ini hanya satu episode gitu, satu video saja. Sepasang pengantin dah di sini kamu akan dipertemukan jodoh untuk yang lajang-lajang ya. Angka 10 artinya kelimpahan. Bisa juga dimaknai kebahagiaan, juga bisa dimaknai satu. Artinya kamu tetap harus beribadah. Sama ya, beribadah. Hubungan vertikal jangan pernah dilupakan. Walaupun kamu dalam puncak kejayaan. Order dan struktur hidup dan cintanya tercipta untuk kamu. Ya, ini adalah hidup kamu. Ya. Saling melengkapi di sini. Di sini kamu banyak motivasi. Ya. Selamat berjuang untuk pekerjaan kamu. Semoga semuanya adalah kehendaknya yang terbaik untuk sahabat semua dimanapun berada yang menonton video ini ya. Oke. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian tidak resonate, artinya ini bukan energi sahabat semua. Ini ditarik secara general, secara umum. Jadi mohon bijak dalam menyikapinya. Kalau kalian kurang detail, silahkan kalian personal reading. Oke. God bless you, file 4. Allah memberkatimu. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kelima, hari Jumat ya. Bagaimana karier atau bisnis kamu atau yang terkait dengan pekerjaan kamu 1 bulan ke depan. Di file yang kelima ada hari Jumat ya. Gondes akan memaknai ya seseorang, karakter seseorang berdasarkan hari lahirnya. Hari Jumat, orang yang dilahirkan di hari Jumat biasanya sangat suka jalan-jalan ya, serta mencari pengalaman baru setiap harinya. Ia juga dikenal sebagai seorang yang sangat senang sekali bergerak dan senang berpetualang. Seseorang yang terlahir di hari Jumat adalah seseorang yang pekerja keras, pantang menyerah, dan selalu bahagia dengan segala keadaan. Atau dalam segala keadaan. Ya. Tapi di balik sifat-sifat baik yang dimilikinya, orang yang lahir di hari Jumat juga memiliki sifat egois, tidak mau kalah dari orang lain, dan sangat pilih-pilih dalam mencari teman. Benarkah? Ini sebagai antisipasi kamu ya. Berarti kamu harus sedikit demi sedikit mengurangin sifat mencari teman, pilih-pilih ya. Sebetulnya teman itu dimanapun, seperti apapun itu bisa kita jadikan sahabat. Yang pasti ya, kamu bisa bersahabat dengan siapa saja, jangan pilih-pilih dengan pencuri, dengan penjahat, dengan penjamret. Yang pasti kamu harus bisa menempatkan diri. Berteman dengan seorang penjahat tidak harus jadi jahat. Berteman dengan seorang yang bodoh, kita tidak harus bodoh. Berteman dengan seorang yang nakal, kita tidak harus nakal. Menjadi berteman dengan seorang pemabuk, kita tidak harus ikut mabuk. Pokoknya kita harus pintar menempatkan di diri mana yang harus kita ikutin, mana yang tidak. Kita harus bisa membedakan mana baik, mana buruk. Semuanya sama, adalah umat Tuhan, umat Allah yang harus kita jadikan saudara, atau kita harus jalin silaturahmi terhadap siapapun, tetapi kita tidak harus mengikuti jejak yang salah gitu ya. Oke. Berdasarkan sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana karir dan bisnis kamu atau pekerjaan kamu 1 bulan ke depan? Dimulai dari readingan ini. File kelima atau hari Jumat ya. Kita ambil prediksi untuk hari lahir dari Senin sampai Minggu ya, full
ya ada kelahiran seminggu, Senin sampai Minggu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana karier atau bisnis kamu atau pekerjaan 1 bulan ke depan untuk seseorang yang lahir pada hari Jumat? Pembuktian harus dilakukan sebuah bukti, kilo aku kerja sebagai ini dan aku benar-benar mencintai pekerjaanku, seperti itu ya pastinya ya. 2 ya, mana sambil 1 aja yang jatuh 1. Pembuktian dari awal pekerjaan kamu mungkin ada sebagian yang baru mendapatkan pekerjaan atau mulai bekerja ya setelah pandemik banyak diliburkan ya karena PPKM, dan sekarang udah mulai bekerja di awal-awal ini ya. Tunjukkan ya pembuktian bahwa kamu masih seperti yang dulu, bekerja baik, berpikir baik, seperti itu yang harus kamu lakukan ya. Walaupun dan harus hati-hati, tetap hati-hati, tapi ini kan backgroundnya kuning ya, ini adalah sebuah pencerahan, segala sesuatu kamu akan mendapatkan bimbingannya. Harus hati-hati, tapi harus lebih teliti, seperti itu dalam pekerjaan ya. Dihimbaunya seperti itu, jangan tergoda. Lakukan menjadi lebih baik, lakukan sesuatu perubahan menjadi lebih baik setelah sekian lama ya, atau memang yang baru mendapatkan pekerjaan baru ya. Hati-hati dan tunjukkan ya, berikan yang terbaik untuk pekerjaan kamu, seperti itu. Semua akan terjadi bukti nanti kalau memang kamu benar-benar bekerja dengan baik pun kamu akan mendapatkan hasil yang baik, yaitu sebuah kebahagiaan. Kita lihat klarifikasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Karena kalau kamu ceroboh seperti ini, konyol ya, kamu akan meninggalkan pekerjaan itu. Ini buat antisipasi ya. Ya, ini kamu sosok yang baik di sini di dalam pekerjaan ini, sebetulnya kamu memang dibutuhkan ya, karena kamu sifatnya lincah, pinter. Nah, di sini juga kamu proses mendapatkan rezeki tempat ini ya. Jadi kamu benar-benar harus bekerja dengan sebaik-baiknya ya, untuk menyelesaikan atau untuk memenuhi semua kebutuhan kamu, baik dalam bisnis maupun dalam kerja ya. Ini bisa di kantor, bisa segala macam, bisa wira swasta, bisa apapun ya di sini ya. Segala sesuatu lakukan sebuah pembuktian. Kalau untuk yang lagi bekerja baru ya, buktikan bahwa kamu mampu dan jangan tergoda oleh hal-hal yang membuat kamu menjadi seseorang yang tidak baik atau kurang baik di mata pengawas atau di mata atau di pekerjaan kamu, yang pasti itu yang akan merugikan diri kamu sendiri. Lakukan pembaharuan di sini ya, dan kamu nanti akan mendapatkan hasilnya. Ya, kalau tidak, kamu endingnya akan meninggalkan semua pekerjaan ini dan akan menjadi sebuah beban hidup buat kamu. Karena di pekerjaan ini kamu tempat mencetak finansial kamu, artinya gini, proses kehidupan kamu ada di sini ya, untuk mengangkat beban hidup kamu ya, tanggung jawab kamu ada di sini. Dan kamu di sini diminta untuk bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang penting, mana yang tidak penting ya. Harus hati-hati yang pasti ya. Semuanya soalnya di sini ada proses, ada sesuatu. Lakukan semuanya dengan penuh bijaksana ya. Mungkin kamu ngalamin ada masalah atau apapun itu, hanya kamu yang tahu ya. Tapi di sini diminta kamu untuk benar-benar menunjukkan bahwa kamu bisa membuktikan pekerjaanmu menjadi lebih baik. Yang baru-baru bekerja ya, tunjukkan bahwa kamu mampu, karena kalau tidak kamu bisa keluar dari pekerjaan ini gitu. Kalau bisnis ya berarti gagal gitu ya, meninggalkan masalah seperti itu. Jadi lakukan dengan penuh kebijaksanaan ya, bahwa ini adalah pilihanku gitu loh, seperti ini.
Jangan mudah tergoda oleh bisik-bisik tetangga atau sesuatu yang membuat kamu down. Jangan difikirkan, kamu harus tetap fokus ke depan. Ini loh, cara kerja aku seperti ini bagus, dan akan aku berikan ini untuk tempat bekerjaku. Karena apa? Disitulah kamu harus bisa mencintai pekerjaan kamu, karena disitulah kamu akan menghasilkan untuk menyambung hidup kamu, minimal untuk menyambung hidup ya, seperti itu. Ini loh pekerjaan ya. Jadi kamu harus fokus, jangan sampai terjadi kegagalan, karena di sini ada sedikit kekonyolan ya, agak sedikit arogan gitu loh di sini. Dan kamu harus melakukan pembuktian sebuah perubahan menjadi lebih baik, dan semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kalau tidak, akan meninggalkan pekerjaan itu, atau akan meninggalkan masalah buat yang bisnis, buat yang punya partner, seperti itu ya. Kamu adalah sosok yang mandiri, yang pasti seperti itu, dan kamu mampu. Disinilah proses kehidupan kamu untuk menopang tanggung jawab kamu, menopang beban hidup kamu. Kamu harus bisa membedakan mana yang harus kamu lakukan yang baik, mana yang buruk ya. Untuk kedepannya 1 bulan ke depan dimulai dari sekarang, tetap berpositif thinking, lakukan yang terbaik ya. Baik itu bisnis, baik itu online, baik itu pekerjaan apapun, kamu harus bertanggung jawab, karena kamu akan merugi sendiri nanti, dan bebanmu akan tambah berat ya. Oke, saya akan buka pesan buat hal kelima, saling melengkapi ya, dalam apapun ya, partner kerja, partner bisnis, apapun harus saling melengkapi dan harus percaya ya, agar terjadi yang namanya keharmonisan. Melangkahlah dengan pasti ya. Dia bukan cinta kamu, maksudnya seperti ini. Kamu jangan tergoda untuk hal-hal yang lain, seperti kerja aja di sono, kerja aja di sono. Jangan ya, itu hanya godaan, dan nanti kamu endingnya akan meninggalkan pekerjaan ini beneran gitu, tetapi kamu tangan kosong dan beban kamu akan tambah berat, seperti itu. Saling pengertian dalam hal bekerja apapun, dalam partner, dalam apapun itu dibutuhkan pengertian, dibutuhkan kepercayaan, dan dibutuhkan saling melengkapi ya. Melangkahlah dengan pasti dan lakukan yang terbaik untuk pekerjaan kamu ya, karena pekerjaan kamu ini adalah jalan atau cara atau perantara kamu menyambung hidup. Disinilah kamu bisa menyambung hidup, karena kamu bisa mendapatkan penghasilan, seperti itu. Cintailah pekerjaanmu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Bukan fanatik ya, maksudnya gini loh, kalau kamu lagi dalam pekerjaan ya cintailah pekerjaanmu, agar kamu tuh betah, agar kamu itu kerasan, agar kamu itu telaten kalau usaha ya, agar kamu itu mau berjuang gitu. Kalau kamu nggak mencintai, bagaimana kamu memperjuangkan pekerjaan kamu, seperti itu. File kelima atau hari Jumat ya. Oke, seseorang yang akan lahir pada hari Jumat semoga sukses selalu. Akan ada pembuktian di sini, tapi intinya kamu harus berhati-hati, jangan tergoda. Lakukan perubahan lebih baik, atau perubahan baru, atau terobosan baru ya. Oke, file 5. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Kunes Taruh tentang hati dan jiwa, bagaimana karir atau bisnismu atau yang terkait dengan pekerjaanmu 1 bulan ke depan. Yes or no, oke atau tidak ya, apa yang akan terjadi, kita lihat ya. Kunes akan menguliknya, tetapi sebelumnya Kunes akan memaknai daripada hari lahir ya, karakter atau sifat atau watak seseorang berdasarkan hari lahir. Yang lahir di hari Sabtu, mereka yang lahir pada hari Sabtu juga suka berpetualangan dari hal-hal baru. Kebiasaan ini membuat mereka memiliki pribadi yang mudah bergaul dan punya banyak teman. Selain suka berpetualangan di alam, sifat yang mereka punya itu menjadikan mereka sosok yang bekerja keras dan sangat optimis. Namun, mereka biasanya bisa menjadi egois, ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah, dan cenderung tidak sabar. Ya. Siapa yang lahir hari Sabtu? Kondes. Kamu hari apa?
Kalau sama, yuk kita berubah untuk tidak jadi orang yang egois dan pemarah, karena kita tidak sabar. Bagaimana karier atau bisnis kamu atau yang terkait dengan pekerjaan kamu 1 bulan ke depan? Ya, oke. Venus akan shuffle, tebar, kemudian memaknai. Apa yang akan disampaikan pesan melalui tebaran kartu ini? Ingat, ini adalah general reading. Ini adalah clue atau gambaran ke depan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan ini sebagai clue, sebagai antisipasi. Juga dijadikan sebagai motivasi. Karena kita berpedoman hanya pada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Sempurna, ya, dan berdoalah kepada Allah, selalu bermohonlah kepada Allah selalu agar diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari ketenangan diri. Kamu bisnismen atau kamu wira swasta atau kamu freelance? Kamu bekerja kayak macam sendiri ya, bekerja sendiri, atau memang kamu seorang pemimpin? Di sini ada pembuktian yang harus kamu lakukan dalam pekerjaan kamu itu. Kamu harus bisa mencari jalan keluar setiap permasalahan. Ya, di sini kamu harus melakukan pembuktian sekalipun kamu tidak menginginkan. Ada apa ini? Ada masalah apa nih? Kamu kurang bahagia atau kurang menyenangi pekerjaan ini? Walaupun sudah bertahun-tahun ya, udah ada 3 tahun ya. Tapi kamu masih bertahan aja. Ya, kamu harus mencintai pekerjaan ini. Ya pasti itu. Karena semua akan menjanjikan di sini sebuah pembuktian. Ada kebahagiaan di sini nanti. 1 bulan ke depan ya, dimulai dari sekarang. Yaitu kebahagiaan, kelimpahan, jangan ragu-ragu. Ya, dan jangan ragu-ragu dalam bertindak dan berpikir. Semua akan baik-baik saja. Bahkan kamu akan diberikan sebuah penawaran. Jangan sedih ya. Akan ada penawaran atau kamu akan dipromosikan di sini. Walaupun kamu tidak menyukai, tapi kamu di situ dipercaya gitu. Ya, dan kamu harus melakukan sebuah pembuktian. Singkirkan perasaan tidak percaya diri itu. Banyak saingan di sana yang membuat kamu tidak bahagia atau tidak kurang bukan kurang pede. Kamu di situ jadinya kurang tenang, kurang suka aja bekerja di situ. Tetapi semuanya akan baik-baik saja karena semua mereka mencintai kamu. Memang ada beberapa orang yang tidak menyukai kamu, tetapi kamu di sini akan ada potensi untuk dipromosikan. Jadi jangan bersedih ya, lakukan semuanya yang terbaik. Kamu adalah yang terbaik menurut tebaran kartu ini ya. Semua sayang kamu, terutama keluarga kamu, menginginkan kamu, cinta sama kamu dan rekan kerjamu seperti itu juga. Walaupun ada beberapa orang yang tidak menyukai, tetapi itu tidak jadi masalah. Kamu nggak boleh ragu-ragu dalam menjalankan pekerjaan dan tidak boleh ragu-ragu dalam pikiran. Semua akan baik-baik saja. Kamu akan ditawarkan atau dipromosikan. Ya, seperti itu ya. File ke-6 hari Jumat hari Sabtu yang pasti ya. Semuanya kan baik-baik saja. Ada saingan kamu, ada orang yang gak suka sama kamu, tapi gak masalah. Buat aku
baik-baik aja gitu kan. Prinsip kamu tuh seperti itu. Ada pepatah kasarannya tuh anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, kenapa kamu mesti ambil pusing mereka yang ibaratnya membuat kamu down, membuat kamu itu agar tidak betah di situ. Ya, bisa dibilang kamu nggak betah di pekerjaan ini sebetulnya karena ada sesuatu yang membuat kamu tidak betah. Tetapi atasan kamu, sahabat kamu banyak yang suka sama kamu, bahkan kamu akan mendapatkan promosi di bulan ini insya Allah. Tetapi memang ada beberapa orang yang membuat yang tidak suka dengan kamu dan memang membuat kamu tidak betah ya, seperti itu. Kenapa? Kamu harus bertahan di situ, nggak usah sedih. Keluargamu mencintaimu, atasan kamu mencintaimu. Waktunya move on, waktunya melupakan kayak gini nih. Waktunya move on dari orang-orang yang tidak menyukai kamu. Lupakan. Bukalah ya semangat kamu. Kamu jenuh juga di sini. Dia itu penjilat, Des. Enggak ada namanya penjilat. Buat kamu jadikan motivasi, saling melengkapi. Dia tidak mencintaimu atau tidak menyukaimu, iya karena mereka tidak menyukai kamu. Tapi sebetulnya kalian bisa menjalin persahabatan dengan seseorang atau beberapa orang yang tidak menyukai dengan kamu ini. Cobalah kamu terobos jalan baru untuk bisa menjadi orang yang disukai semuanya di sekeliling kamu ya. Kamu punya potensi itu ya. Belajar untuk move on, belajar untuk tidak baperan. Diomong teman begini kamu begini, diomong teman kamu begini, diomong teman kamu begini, kamu pesimis. Nggak boleh kayak gitu. Bekerja itu memang seperti itu ya. Kalau kita nggak tegas sama diri sendiri, akhirnya apa? Terjadilah keraguan-raguan. Akhirnya apa? Kita nggak betah, tidak cocok pekerjaan itu dan ingin melarikan diri. Tapi kamu sosok yang mampu di sini dan dilihat oleh sekeliling kamu ya, kecuali orang yang nggak suka, beberapa gelintir, nggak banyak sih. Kamu adalah punya potensi, bahkan insya Allah dipromosikan ya. Hanya kepada Allah bermohon, hanya kepada Allah bersandar. Ini loh keluhnya seperti ini 1 bulan ke depan ya, dimulai dari readingan ini. Berdoa dan berdoa, semoga ini menjadi sebuah kenyataan, dijamah dan dijabah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam menurut kepercayaan sahabat semua ya. Oke. File ke-6. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ya, yang kurang baik diperbaiki, yang sudah baik tingkatkan kembali. Tetap optimis dan optimis ya. Jangan pernah menoleh ke belakang. Jalan lurus ke depan di rel kebenaran. Oke. God bless you. Allah memberkatimu. Bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang terakhir ya, hari Minggu. Bagaimana karir atau bisnismu atau yang terkait dengan pekerjaan kamu 1 bulan ke depan ya. Oke, kita akan ulik dulu seseorang atau karakter seseorang atau watak seseorang atau sifat seseorang berdasarkan hari lahir ya. Hari Minggu ya. Hari Minggu pada dasarnya orang-orang yang lahir di hari Minggu dikenal sebagai pribadi menyenangkan, bijaksana, meski sabar dan selalu tampak ceria, sedang dirundung masalah. Jadi seseorang yang lahir pada hari Minggu ini ya, seseorang yang bijaksana ya, walaupun ya dia dalam keadaan dirundung masalah pun dalam keadaan sabar, terlihat tampak ceria dan kelihatan sabar walaupun dalam masalah gitu ya. Ya masalahnya tuh bisa berat, bisa ringan, tetapi ya dia itu akan selalu terlihat ceria dan sabar. Mereka sangat positif dan memiliki harapan yang penuh pada hal apapun itu. Orang yang lahir pada hari Minggu dikenal juga sebagai pribadi yang sering mendapatkan hadiah. Wow, kerap kali menghampiri mereka ya hadiah. Karena apa, mungkin dia itu sosok yang memang menyenangkan sehingga itu orang tuh pengen ngasih hadiah. Kamu lahir pada hari apa? Ayo. Yang pilih hari Minggu tapi lahirnya hari Senin. Ngarep. Namun kekurangan orang yang lahir pada hari Minggu adalah jika salah dalam pergaulan akan berbahaya karena mereka mudah terbawa pada perilaku buruk atau mudah terpengaruh tuh.
Ya, memang ya, kehidupan itu atau karakter seseorang itu atau apapun itu ya tergantung dari lingkungan ya kan. Tapi ada juga sih yang bandel, tetapi kebanyakan atau 90% itu, kebanyakan tuh ya, mayoritas tuh orang itu tergantung lingkungan. Nah, dia akan selalu cepat terpengaruh ya. Jangankan dengan lingkungannya, menonton video atau menonton konten misalkan yang banyak mempengaruhi kita, misalkan kayak anak-anak gondes gitu ya, kita curhat jadinya. TikTok gitu, dia akan mengikuti gaya TikTok gitu. Dan yang hari Minggu itu mudah-mudahan ini bisa menjadi antisipasi gondes. Bacakan karakternya ya, berarti kamu harus benar-benar menjadi sosok yang teguh. Selain bijaksana juga harus teguh, tegas terhadap diri sendiri, jangan mudah terpengaruh ya. Oke. Bagaimana karir, bisnis atau yang terkait dengan pekerjaan 1 bulan ke depan untuk kamu ya, dimulai dari readingan ini ya. Kalau tidak resonat artinya ini bukan energi kalian, karena ini energi dicari secara general atau umum, dimana kalian menemukan video ini, disitulah energi kalian tertarik, dimana kalian memilih untuk menonton video ini. Maaf agak belepotan soalnya ini filenya panjang banget ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Oke, mendesakan sapul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana karier dan bisnismu atau yang terkait dengan pekerjaanmu 1 bulan ke depan untuk orang yang lahir pada hari Minggu? Dimulai dari readingan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, akan ada yang mengkhianati dalam pekerjaan kamu. Akan ada teman, entah siapa, tapi akan ada pengkhianatan di pekerjaan. Kamu harus hati-hati. Dia suaranya lirih, udah sudah kenceng nih, dan kamu di sini harus berani. Harus berani mengkomplain atau berani menghadapinya, karena kamu ada sosok yang mandiri, sosok yang galak, sosok yang bawel, dan kamu harus berani melawan namanya pengkhianatan. Ya, kalau benar tetap berbicara benar, kalau salah tidak ada salahnya kamu minta maaf. Lakukan perubahan terbaik ke depan agar kamu benar-benar tidak terjadi gitu ya, dan yakin bahwa kamu melakukan hal yang sudah benar ya. Kamu harus yakin di sini ya. Akan ada pengkhianatan dalam karir kamu, baik bisnismu dalam pekerjaan kamu, yang membuat kamu nanti agak sedikit down ya, tetapi kamu adalah sosok yang berani dan kamu akan melawannya. Kamu akan menegakkan kebenaran, yang benar tetap akan benar, yang salah tetap akan salah gitu ya. Oke, kita lihat klarifikasinya. Apa sih yang terjadi kok sampai ada terjadi pengkhianatan? Untuk apa tujuannya? Untuk kenyamanan dia sendiri. Orang yang berkhianat itu mencari kenyamanan. Kalau kamu tersingkir, artinya dia akan nyaman. Di sini dia ingin sendiri, tidak ada saingan. Kamu termasuk saingan dia, dan dia bahagia olehnya kalau dia berhasil. Tetapi kalau kamu berani melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik, dan kamu yakin dia nanti akan kecewa dan tidak akan bisa melakukan, dan itulah yang harus kamu ambil ya. Kamu jangan lembek ya, kamu dijahatin seperti ini, kamu diam di ini. Lebih baik kamu lakukan pertemuan untuk berbicara satu sama lain, agar apa sih tujuan kamu gitu ya. Berbicara secara arif, berkomunikasi yang baik agar tidak terjadi yang namanya khianatan yang akan merugikan diri kamu sendiri. Walaupun kamu sosok yang berani, tetapi sosok yang baik ya kamu, tapi di sini terletak ya pada kamu sendiri ya, karena sosok ini ingin mendapatkan sebuah kenyamanan. Bagi sosok yang ingin berkhianat ini adalah kamu adalah termasuk membuat dia nyaman atau saingan ya, bisa jadi seperti itu, karena dia yang pasti ingin nyaman, ingin kalau bisnis ya nggak ada saingan lagi gitu, seperti itu.
dia ingin seperti itu, dan itu sebuah kebahagiaan buat dia kalau nanti sampai berhasil. Tetapi dia akan kecewa seandainya kamu berani dan yakin bahwa kamu tetap dalam jalur yang benar dan kamu bisa menjelaskan. Itu yang menjadi sebuah benar-benar harus kamu jalani atau kamu putuskan. Jangan takut, sekalipun itu saudara, sekalipun itu siapapun, kalau benar tetap benar, kalau salah tidak salah, tidak ada salahnya kamu yang minta maaf. Tetapi di sini lebih baik dikompromikan atau dimusyawarahkan. Ya kalau di pekerjaan ya kamu berarti harus bicara baik-baik, ya harus paling tidak mencari 1 teman 2 teman untuk menjadi penengah antara masalah kalian. Kalau memang sudah, nanti akan terlihat, soalnya di sini akan terlihat dan kamu akan merasakan begitu, akan benar-benar merasakan bahwa akan ada sebuah rencana untuk mengkhianati kamu, untuk menyingkirkan kamu. Bahasa kerennya menyingkirkan kamu. Di situ tujuannya ya agar dia aman posisinya, seperti itu. Apapun pekerjaannya, ya pokoknya ada seseorang yang akan mengusik pekerjaan kamu dan menyingkirkan kamu. Kalau di dalam karir kamu nanti ya itu akan terjadi seperti itu. Jadi ini jadikan sebagai antisipasi ya, dan jadikan sebuah motivasi. Jalan keluarnya adalah kamu bertemu dengan sosok itu kalau kamu memang sudah melihat. Tapi kalau belum, kamu telusurin dulu, kamu cari tahu dulu. Kalau sudah benar-benar paham, kamu baru ambil tindakan. Dan kamu harus yakin, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Ya, yang halal tetap hak ya. Yang tidak halal tetap disingkirkan harus. Akhirnya kalian nanti akan menjadi sebuah partner kerja. Ya, bicarakan baik-baik, tetap semangat. Akan menjadi partner kerja nanti kalian. Kalau memang kamu bisa menyelesaikan dengan cara ini, cara bertemu, berkomunikasi baik-baik dan musyawarah ya. Berdoa tanpa lelah. Terus aku harus gimana, Des? Belum tampak ya siapa. Pasti orang ini mengenal kamu kalau di tempat kerja, di kantor atau di lapangan atau di tempat bisnis ya, orang yang ada hubungannya dengan kamu di pekerjaan kamu, seperti itu. Saling pengertian. Ya. Kalau enggak, ini adalah sosok orang baru ya. Soalnya di sini ada lamaran sosok orang baru yang baru masuk, tetapi dia itu ada macam relasi dengan atasannya gitu. Mungkin ya enggak boleh seudon ya, tapi ini orang dekat dengan orang atasan atau orang dekat dengan kamu, seperti itu. Ya. Oke. Semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ambil hikmahnya. Yang kurang baik diperbaiki, yang sudah baik ditingkatkan. Tetap berdoa agar terbaik dalam apapun yang kita jalanin adalah mendapat bimbingannya. Apapun yang kita kerjakan selalu mendapatkan penyertaannya dan perlindungan Allah atau Tuhan menurut keyakinan sahabat semua ya. Tetap berdoa karena tanpa doa usaha itu tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Tetapi doa saja tanpa usaha namanya sebuah kesia-siaan. Apapun itu bentuk usahanya ya, yang pasti halal ya. Oke, ada kesalahan, ada milik Mendes tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna, Sang Pemilik alam semesta, Tuhan kita, Allah kita ya. Yang pasti Gondes sampaikan menurut keyakinan sahabat semua, tetap bersandar pada yang maha kuasa, bermohon pada yang maha kuasa ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.